Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahta Cici Anggraini. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Wipisari Aisyah tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Langsung saja simak penjelasan dari saya. Apa sih embriogenesis itu? Embriogenesis itu adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi itu merupakan sebuah proses penyatuan kedua sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Nah, hasil dari fertilisasi ini adalah sel tunggal atau yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini akan membelah diri dari 2 menjadi 4, terus menjadi 8, 16, dan total semuanya ada 64 pasang. Zigot kemudian akan tumbuh menjadi embrio hingga janin dalam kandungan induknya. Perkembangan embrio dibagi dalam fase morula, fase blastula, fase gastrula, fase neurula, dan fase organogenesis. Yang pertama ada fase morula. Zigot bersel tunggal hasil pembuahan. Sel akan membelah secara mitosis dengan cepat dan membentuk sel-sel baru yang padat yang disebut dengan blastomer. Zigot terus membelah diri dari awalnya 1 menjadi 16 sel blastomer. Yang kedua ada fase blastula. Rongga blastula dinamakan dengan blastosol yang diisi oleh cairan laktat, asam amino, glukosa, dan juga pirufat. Massa sel bagian dalam ini kemudian akan berkembang menjadi embrio manusia. Sedangkan morula dalam fase blastula berubah menjadi lapisan rongga sel disebut dengan blastoderm yang melindungi blastosol di dalamnya. Sel terluar ini kemudian akan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai makanan selama perkembangan embrio. Yang ketiga ada gastrula, yaitu fase setelah blastula. Embrio akan memasuki fase gastrula. Fase gastrula ini adalah fase dirombaknya sel-sel blastula menjadi 3 lapisan germinal atau lapisan embrionik. Hal tersebut akan membentuk organ tubuh tertentu, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat ada fase neurula. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Dan ini yang keempat, fase organogenesis. Sesuai dengan namanya, fase organogenesis itu adalah fase pembentukan organ-organ tubuh pada janin dari 3 lapisan germinal yang terbentuk pada fase gastrula. Dilansir dari Microbenotes, lapisan ektoderm akan membentuk sistem saraf, lapisan epidermis, mata, jaringan, ikat kepala, dan telinga bagian dalam. Lapisan mesoderm akan membentuk otot-otot, sel darah, jaringan ikat tubuh, tubulus, ginjal, sistem organ reproduksi, sistem ekskresi, serta sistem kardiovaskular. Selama tumbuh berkembang, janin di dalam rahim dilindungi oleh selaput-selaput. Yang pertama ada amnion, yaitu selaput yang berhubungan langsung dengan embrio dan menghasilkan cairan ketuban. Amnion berasal dari lipatan jaringan tropoblas yang melingkupi sebelah luar embrio. Dinding amnion menghasilkan cairan ketuban yang berguna untuk menjaga agar embrio tetap basah dan tahan goncangan. Yang kedua ada korion, yaitu selaput yang terdapat di luar amnion. Korion tumbuh keluar membentuk jonjot yang terdiri atas mesoderma dan topoblas yang berhubungan dengan rahim. Di dalamnya terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui perantaraan plasenta. Yang ketiga ada allantois, yaitu jaringan yang terdapat di dalam tali pusat. Di dalam allantois berkembang banyak pembuluh darah yang berfungsi sebagai
pengatur sirkulasi embrio dengan plasenta, mengangkut dari makanan dan O2, zat sisa, serta CO2. Yang keempat ada Succus vitellinus, yaitu kuning telur, yaitu selaput yang terletak di antara plasenta dan amnion, merupakan tempat munculnya sel-sel darah dan pembuluh darah yang pertama. Bagian ini berfungsi menyediakan makanan utama bagi embrio. Jadi begitulah pertumbuhan dan perkembangan embrio. Cukup sampai di sini saja dari penjelasan saya tentang tumbuh dan kembang embrio. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian tersebut. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.